Film dibuka di mana kita diperkenalkan seorang pria bernama Rami yang lagi tergesa-gesa membawa istrinya yaitu Karin yang akan melahirkan ke rumah sakit. Beruntung meski di perjalanan Karin udah mengalami pendarahan, operasi lahiran Karin berjalan dengan lancar dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Eddie. Jag tänkte på min barndom. Dengan adanya Eddie, kehidupan Rami menjadi semakin berwarna karena Rami yang ternyata baru keluar dari penjara sangat mendamba-dambakan momen tersebut. Diketahui penyebab Rami di penjara karena Rami merupakan seorang perampok profesional. Och Michelle, min bästa vän, som du aldrig riktigt har träffat. Dan inilah The Helicopter Heist. Rami yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya di wilayah yang kumuh dan juga kacau punya seorang sahabat baik yang bernama Michelle. Karena mereka berdua bukan kalangan dari orang kaya, Rami dan Michelle yang ingin punya mainan mahal terpaksa melakukan aksi pencurian untuk pertama kalinya. Sejak saat itu Rami dan Michelle selalu menghabiskan waktu berdua hanya untuk mencuri mainan dan barang-barang yang mereka butuhkan. Tanpa diduga kebiasaan mereka terus mereka lakukan hingga dewasa. Seperti saat ini terlihat sebuah aksi perampokan yang menayangkan di mana Rami dan Michelle bersama kelompoknya melakukan sebuah aksi perampokan sebelum pada akhirnya Rami dipenjara selama beberapa tahun. Dari aksi mereka gak diragukan lagi kalau kelompok Rami benar-benar merupakan perampok profesional. Hal itu bisa dilihat dari cara mereka menangani situasi dan juga meledakkan berangkas yang kemudian pergi melarikan diri sembari membawa hasil rampokan mereka. Meski punya banyak uang, Michelle gak membeli jam mahal atau mobil dan malahan hidup sederhana. Atas hal itu, identitas Michelle gak diketahui oleh para polisi. Ditambah lagi sosok Michelle selalu 3 langkah lebih awal dari tindakan para polisi. Suatu hari anak kedua Rami yaitu John lahir dan disitulah Rami berjanji kalau dia gak akan lagi melakukan aksi perampokan. Tanpa diduga perbuatan masa lalu Rami sebenarnya udah diketahui oleh Karin. Meski begitu Karin yang menerima Rami apa adanya dan yakin kalau suatu saat nanti Rami akan benar-benar bertaubat. Rami, gästerna säger att såsen inte är färsk. Fan, det är pulversås. Untuk memenuhi kehidupan keluarganya, Rami bekerja di sebuah restoran cepat saji menjadi seorang koki yang terus-terusan dikomplain oleh atasannya. Rami yang sebenarnya udah kesal dengan atasannya itu gak bisa apa-apa karena Rami butuh uang. Hingga di sela-sela istirahat, Rami dihubungi oleh rekannya yang menyuruh Rami agar pergi ke dermaga esok hari pada pukul 6.30 karena Rami udah menginvestasikan semua uang tabungannya untuk membangun bisnis jual beli udang. Sepulangnya dari pekerjaan, Rami merayakan hari ulang tahun Eddie bersama keluarganya yang menanyakan apa rencana Rami selanjutnya. Di sanalah ayah Karin yaitu Granit menanyakan bagaimana soal bisnis udang. Mendengar pertanyaan itu, Rami bilang kalau bisnis udang yang dijalaninya berjalan dengan lancar. Padahal sebenarnya Rami baru aja mau terjun ke dalam bisnis itu. Karin. Malam harinya Karin meminta Rami membeli popok sekalian es krim karena Karin udah lama gak makan es krim. Sebagai seorang suami yang sangat mencintai istrinya, Rami pun segera pergi ke Toserba membeli apa yang Karin butuhkan. Tanpa diduga saat Rami di Toserba, dia dihampiri oleh Michelle yang pangling melihat perawakan Rami. Karena udah lama mereka gak ketemu, Michelle pun membawa Rami ke suatu tempat untuk bersenda gurau dan bersantai sejenak.
Entah tahu dari mana Michelle yang mendengar kalau Rami kini mengelola perdagangan udang internasional menanyakan bagaimana sistem bisnis itu. Disitulah Rami langsung membuat sebuah gambaran sederhana tentang bisnis yang lagi dia lakoni. Karena di Laut Utara udang-udang berukuran sangat kecil, Rami berencana mencari udang yang lebih baik dari pantai Greenland. Östkusten innan de tappar kvalitet. Tapi masalahnya di sini adalah karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, Rami pun mengirim semua udang-udang pesanannya menggunakan sebuah kontainer yang berisikan es batu. Dengan begitu, udang-udang yang mereka dapat akan cepat sampai dan juga masih segar. Titta här, Rami Farah. Rami percaya dengan rekannya yang bernama Sule, gak pakai Sutisna, karena pria itu baru aja mengimpor bunga dari Amsterdam melalui kenalannya di pelabuhan. Dengan kenalan Sule yang bernama Hasan ini, Rami bisa mengembangkan bisnisnya dengan sempurna. Dari percakapan mereka, selain uang tabungannya sendiri, ternyata Rami udah menggayat beberapa investor dan nekat meminjam uang agar dia bisa untung besar. Det är Karin som har gjort det. Hon är formgivare. Pantas aja sewaktu itu Granit menanyakan bagaimana bisnis udang Rami karena ternyata dia juga ikut menginvestasikan semua uangnya. Setelah mendengar semua penjelasan dari Rami, Michelle sangat terkejut karena Rami udah berani mengambil resiko. Meski begitu, Michelle tetap menyemangati Rami. Bror, jag lär allt. Vad gör du nu för tiden? Giliran Michelle yang menceritakan pekerjaannya setelah pensiun dari aksi perampokan di mana dia sekarang bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah kantor perusahaan ternama. Buktinya kini Michelle menawarkan koper pengangkut uang berkeamanan tinggi bagi setiap bank. Tanpa diduga, tas atau koper yang Michelle tawarkan saat ini didesain oleh rekan mereka yang bernama Zoran. Sen tillverkade han en egen väska med liknande kommit över ritningar till G4s tyst tillverkade värväska. Untuk meyakinkan para investor, Zoran dan Michelle membuat sebuah sayembara sekaligus cuplikan eksperimen video mereka yang lagi berusaha membobol koper tersebut. Jika ada orang yang mampu membobol atau meretas sistem dari koper itu, perusahaan gak segan-segan akan memberi mereka hadiah. Secara mengejutkan, Michelle berhasil menjual koper tersebut dengan jumlah yang sangat fantastis. Kehidupan Michelle juga berhasil berubah karena seorang wanita cantik bernama Alex. Setelah puas berbincang-bincang, Rami dan Michelle pun berpisah kembali dan pulang ke kediaman mereka masing-masing. Wah, kayaknya es krim pesanan Karin udah jadi air. Saat Rami akan masuk ke apartemennya, dia lupa membawa kartu akses yang membuatnya harus menunggu di luar sebelum dijemput oleh Karin. Rami yang udah muak tinggal di situ pun berjanji akan secepatnya membeli rumah bagi mereka tinggal. Keesokan harinya, Rami yang baru bangun datang terlambat ke pelabuhan untuk menemui Sule yang udah menunggu Rami di sana. Beruntung kontainer pengangkut udang pesanannya belum sampai, membuat Rami sedikit lega. Ursäkta. Tapi setelah sekian lama menunggu, Rami yang gak kunjung melihat kontainer pesanannya segera menghampiri seorang petugas di sana untuk menanyakan soal kontainer tersebut. Mendengar kalau kontainer yang dimaksud Rami gak ada, Rami pun tentu aja segera menghampiri Sule. Sule langsung menghubungi nomor Hasan yang ternyata udah gak aktif lagi, membuat Rami ketar-ketir. Mengetahui hal itu, Rami dan Sule bergegas pergi ke kantor Hasan untuk minta pertanggungjawabannya. Tapi setibanya di sana mereka gak menemukan apapun karena Hasan sepertinya udah lama pindah. Menyadari kalau dirinya udah ditipu, Rami marah besar dan melampiaskan amarahnya pada Sule, sebab Sule lah yang membawa Rami ke dalam bisnis tersebut. Dikarenakan Sule gak tahu di mana Hasan tinggal, Rami harus menanggung hutang yang sangat banyak, belum lagi uang milik mertuanya yang harus dia ganti. Setibanya di rumah untuk menyembunyikan masalahnya, Rami mencoba untuk biasa aja saat Karin bertanya bagaimana bisnis yang dikelola Rami.
Beberapa hari kemudian, di tengah pekerjaannya, Rami yang lagi stres diberi pesan oleh Granit yang menyuruhnya agar segera datang ke Kultur Huset. Saat Rami akan pergi, Rami yang dimarahi oleh atasannya memutuskan untuk mengundurkan diri. Yah, daripada tambah pusing terus mendengar ocehan dari pria tua itu. Singkat cerita, setibanya di lokasi, Rami malah disampaikan oleh para anak buah Granit yang salah satunya adalah teman Rami yang kita sebut dia Ismet aja lah ya, sesuai request dari Bradkuh yang satu ini. Dan ternyata para anak buah Granit juga merupakan debt collector yang kliennya dipinjami uang oleh Rami. Pada kesempatan itulah Ismet menyuruh Rami agar segera membayar hutangnya dan mengembalikan uang milik Granit, karena jika tidak keluarga Rami akan mereka celakai. Mendengar ancaman itu, Rami pun sempat akan memukul Ismet, tapi setelah dipikir-pikir lagi kalau itu adalah kesalahannya, Rami memutuskan untuk kembali pulang ke rumah memikirkan rencana selanjutnya. Hari demi hari, Rami memikirkan bagaimana cara dia bisa melunasi hutang-hutangnya hingga minta bantuan rekannya yang masih melakukan aksi perampokan. Tapi karena Rami udah memutuskan untuk bertaubat, Rami pun mengurungkan niatnya untuk merampok. Istället är fullt med skitsnabba hästar. Jag hade låtit folk veta att jag var ute på marknaden igen. Dikarenakan gak ada jalan lain lagi, meskipun agak malu, Rami menghubungi Michelle yang langsung menyuruhnya datang ke sebuah klub. Dan setelah sekian lama menempuh perjalanan, Rami yang baru sampai disambut baik oleh Michelle dan juga Alex. Mengetahui kalau Michelle malah menceritakan masa lalunya pada Alex, Rami yang kecewa sebab Michelle udah melanggar janji memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Michelle yang merasa bersalah pun meminta maaf dan menyuruh Rami memasuki mobil. Michelle berkata kalau dia ingin kembali seperti dulu melakukan aksi perampokan bersama Rami, dan Michelle yang mengetahui masalah dari sahabatnya itu mengusulkan agar kembali melakukan aksi perampokan, tapi bedanya mereka akan menggunakan sebuah helikopter untuk melancarkan aksinya. Wow! Secara mengejutkan, usulan dari Michelle tampaknya dicerna baik oleh Rami yang membuatnya langsung terpukau. Kini mereka berdua bertugas mencari tempat atau bank manakah yang harus mereka rampok untuk menutupi semua hutang Rami sekaligus bekal mereka selama beberapa tahun ke depan. Beberapa waktu kemudian terlihat Zoran masih aja melakukan sebuah eksperimen mencari cara agar dia bisa membobol koper tersebut. Saking ambisinya Zoran, dia memanggil seorang profesor agar bisa meretas koper itu. Di rumahnya, Michelle gak sengaja mendapat informasi dari Alex kalau atasan Alex yang bernama Johan punya uang senilai kurang lebih 100 juta krona atau sekitar 144 miliar rupiah. Dan uang itu Johan simpan di tempat rahasia yang berada di kantornya. Hal itu dikatakan Alex karena dia pernah dibawa oleh Johan ke ruangan tersebut untuk dieksekusi. Alex yang ingin gajinya dinaikkan pun terpaksa menuruti keinginan Johan, dan yang paling gilanya di ruangan tersebut ternyata gak ada CCTV sama sekali. Mendengar informasi itu, Michelle pun berkata pada Alex kalau dia pasti akan memberi pelajaran bagi bos seperti Johan. Michelle juga berjanji akan membahagiakan Alex sampai kapanpun meski Alex terbilang seorang perempuan nakal. Singkat cerita, Michelle, Zoran, dan Rami berkumpul di sebuah ruangan membicarakan aksi perampokan yang akan mereka lakukan. Tampaknya atas ucapan dari Alex sebelumnya, Michelle memutuskan untuk merampok kantor tempat Alex bekerja karena di sana terdapat sebuah ruangan yang menyimpan uang 100 juta krona atau 144 miliar rupiah di dalamnya. Är han seriös? Vadå? Helikopter? Ja, helikopter. Okej.
Di hadapan kedua temannya, Michelle menerangkan kalau mereka harus masuk dan keluar dari dalam gedung dengan menggunakan sebuah helikopter. Sebelum melakukan aksinya, mereka harus terlebih dulu menyabotase helikopter milik kepolisian. Tapi karena mereka belum tahu di mana helikopter itu disimpan, Michelle berniat mencari tempat helikopter polisi itu berada. Sedangkan Zoran bertugas mencari sebuah helikopter yang akan mereka gunakan dalam aksi perampokan nanti. Merasa mereka membutuhkan seorang ahli peledak, Michelle berniat merekrut mantan kelompok mereka yang baru bebas dari penjara bernama Niklas. Dalam melancarkan aksi pertamanya, Niklas udah menggunakan alat peledak membuat para polisi tercengang sebab belum pernah menemukan perampok amatir seperti itu. Sayangnya setelah aksi pertamanya itu, Niklas yang ceroboh dapat ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Han fick 5 år. Di sisi lain terlihat seorang detektif polisi bernama Leoni lagi menangkap seorang pejabat korup yang diduga melakukan sebuah pelecehan seksual dan seringkali buka aplikasi hijau. Secara mengejutkan karena gak ada seorang pun saksi, si pejabat itu malah menuntut balik Leoni meski Leoni memiliki bukti tentang kejahatan pejabat itu. Setelah seharian penuh bergelut dengan masalah, Leoni pun pulang ke rumah ibunya dan menghampiri anak semata wayangnya yang bernama Kian. Meski sangat capek, Leoni berusaha tegar menyembunyikan ekspresi wajahnya saat bertemu dengan Kian. Beberapa hari kemudian terlihat di mana Leoni saat ini meminta beberapa rekannya untuk menjadi saksi. Tapi sangat disayangkan semua kenalan Leoni gak mau ikut campur dengan masalah itu sebab yang mereka tangkap adalah seorang pejabat tinggi. Di tengah perbincangan itu, Leoni yang kehilangan Kian sontak panik dan mencari anak itu. Untungnya gak lama kemudian Leoni berhasil menemukan Kian yang lagi duduk termenung di dekat rak mainan. Kembali ke Rami di mana dia kini menghampiri Granit yang lagi membenarkan kipas angin sendirian di garasi rumahnya. Pada kesempatan itu Rami meminta maaf sebesar-besarnya pada Granit atas semua kesalahan yang dia lakukan. Dan di sini Rami berjanji akan secepatnya mengembalikan uang Granit. Ses. Dalam rangka melampiaskan semua rasa stresnya, Rami melatih kemampuan tinju di sasana milik rekannya. Melihat wajah Rami yang murung, rekan Rami bertanya apakah Rami membutuhkan bantuannya atau tidak, karena gak biasanya Rami latihan seperti itu. Disitulah Rami yang mengingat kalau adik dari rekannya merupakan seorang arsitek, meminta pada rekannya sebuah cetak biru gedung tempat Alex bekerja. Di rumah, Karin yang udah capek dan ingin tidur meminta tolong pada Rami agar mengambilkan kereta dorong John. Rami pun segera pergi ke gudang dan mendapati kalau kereta dorong John udah gak ada. Meski sedikit aneh, Karin yang menyangka kalau dia lupa menyimpannya meminta Rami untuk kembali ke kamar. Ja, okej. Jag kommer. Pada suatu hari, Zoran menghampiri rekannya yang bernama Philip untuk membicarakan helikopter dan pilot yang akan dia tugaskan melakukan aksi perampokan. Philip yang punya apa yang diinginkan oleh Zoran pun tentu berkata kalau Zoran bisa mendapatkan apa yang dia mau, asalkan Zoran bisa membayarnya dengan harga yang tinggi. Philip, jag har 3 källor på insidan, alla säger samma sak. Polisen har bara 2 helikopter. Kemudian Zoran berkata pada Michelle kalau dia udah menemukan helikopternya. Tapi di sini Zoran meminta pada Michelle agar memberinya uang muka guna mencari seorang pilot yang berkenan mau membantu mereka. Zoran bisa mengenal orang-orang seperti itu karena Zoran merupakan pemimpin salah satu gangster di wilayah tersebut. Tänker utlägg, resor och sånt. Piloten kommer säkert vilja ha förskott.
Keesokan harinya, Michelle yang lagi berjalan-jalan di luar mendapati kalau gak jauh dari tempat tinggalnya terdapat sebuah bank yang baru dibangun bernama Bankomat. Melihat hal itu, jiwa rampok Michelle pun bergejolak berniat untuk merampok bank itu. Apalagi dia butuh uang untuk biaya helikopter dan membayar si pilot. Demi mendapat informasi tambahan, Michelle memberi beberapa botol cola dan memberikannya pada seluruh pegawai yang lagi memperbaiki bangunan bank itu. Dengan beberapa pertanyaan, Michelle jadi tahu kalau beberapa hari lagi truk pengangkut uang akan tiba memasukkan uang-uangnya ke dalam brankas yang tersimpan dalam bank tersebut. So how do you like it here in Stockholm? Very expensive. Di sisi lain, dengan mudahnya Rami mendapat cetak biru yang dia butuhkan dari adik rekannya. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, rekan Rami berkata kalau sebenarnya cetak biru yang dibutuhkan oleh Rami beredar di sekitaran gedung itu dan bisa diambil secara gratis. Sepulangnya dari sana, Rami dibuat kaget oleh panggilan dari debt collector yang berkata kalau sebenarnya tempo lalu kereta dorong milik Rami telah mereka ambil sebagai ancaman. Mendengar hal itu, Rami pun berjanji akan segera melunasi hutangnya. Tapi saat debt collector itu malah menghina kedua anak Rami, emosi Rami pun gak terbendung lagi, memaki-maki si debt collector gak peduli siapapun mereka. Hej Emily, det här är Roger Edman. Vi är nyfikna på att hyra en av era... Tampaknya debt collector itu lumayan nekat. Buktinya saat Rami lagi berbelanja bersama John, para debt collector itu mengamati semua pergerakan Rami dimanapun dan kapanpun. Scene kemudian berpindah pada Leonie yang dipanggil oleh atasannya bernama Lena agar bertemu pemimpin satuan tugas reserse kriminal yang bernama Jonas. Menurut atasannya, Jonas mendapat sebuah informasi kalau akan ada sebuah aksi perampokan besar dan targetnya adalah Depokas di Stockholm yang gak lain merupakan tempat kerja Alex. Selain itu, Jonas menambahkan kalau para perampok tersebut lagi mencari seorang pilot dan berencana akan melakukan aksinya dengan menggunakan sebuah helikopter. Wah, kok bisa tahu? Jangan-jangan ada cepu. Serberna verkar ha en på insidan, en som anlitar. Atas hal itulah Jonas menurunkan kapten polisi yang bernama Mats untuk ditugaskan bersama Leonie menangani kasus tersebut. Tampaknya informasi yang didapat atasan Jonas gak lain dari Philip yang sebelumnya bertemu dengan Zoran. Tapi di sini para polisi gak bisa menangkap atau menjadikan Philip sebagai tersangka karena dia berada dalam perlindungan saksi. Så vitt vi kan bedöma så är de här uppgifterna mycket trovärdiga. Menurut penyelidikan, orang yang memesan helikopter dan pilot adalah Zoran yang ternyata merupakan rekan dari Leonie. Mengetahui hal itu, Mats menjelaskan kalau komplotan perampok yang beraksi sepertinya gak menganggap diri mereka sebagai penjahat, melainkan menganggap bahwa diri mereka adalah superhero sebab mereka sangat nekat. Beberapa waktu kemudian, Michelle berinisiatif menyewa sebuah bangunan di samping bank dan membuat sebuah celah pintu bagi dia masuk dan melakukan aksi perampokan. Setelah sekian lama berusaha, akhirnya Michelle berhasil membuat jalan yang dia butuhkan. Hingga di keesokan harinya, mobil pengangkut uang pun datang membuat Michelle segera keluar dari dalam pintu yang dia buat. Dengan senjata yang dia pegang dan jam terbang yang tinggi, secara mengejutkan Michelle berhasil merampok semua uang yang dibawa dua penjaga itu. Malam harinya, Michelle mengajak semua kelompoknya berkumpul di sebuah tempat biliar membicarakan aksi perampokan yang akan mereka lakukan. Menurut cetak biru yang mereka dapat, Niklas harus membeli beberapa bahan peledak ekstra sebab konstruksi gedung itu sangat tebal dan sulit untuk dibobol. Agar rencana mereka berjalan dengan lancar, Rami menyarankan mereka mencari gedung yang sama persis untuk diledakkan. Zivic har fortsatt kontakt med Petrovic, så vi hoppas att han... Ja, välkomna. Di waktu yang sama, Mats dan Leonie menjelaskan di hadapan para petinggi kepolisian tentang rencana mereka yang ingin menghentikan aksi perampokan kelompok Zoran. Di sini mereka berdua belum mengetahui siapa identitas dari kelompok Zoran.
Sesaat kemudian terlihat di parkiran seorang polisi sengaja meletakkan alat pelacak dan membuka mobil Zoran untuk menyembunyikan alat penyadap suara. Tanpa Zoran sadari, dia enjoy-enjoy aja kini lagi berbelanja di supermarket. Dengan alat pelacak yang mereka tempelkan, Leoni bersama anggotanya berhasil mengamati gerak-gerik dari Zoran. Bahkan diam-diam mereka menyewa gedung yang berseberangan dengan tempat Zoran tinggal. Beberapa waktu kemudian, Michelle membawa Rami untuk mengecek tempat helikopter para polisi itu disimpan. Sayangnya setibanya mereka di lokasi, gak ada satupun helikopter di sana yang mereka temukan. Meski begitu, Michelle yang pantang menyerah berjanji kalau dia pasti menemukan keberadaan helikopter itu. Setelah seharian mencari lokasi dari helikopter dan gak kunjung menemukannya, Michelle membawa Rami ke sebuah klub untuk bertemu dengan kelompok mereka. Di sana Niklas berkata kalau dia udah mendapat gedung yang sama persis seperti gedung yang akan mereka ledakan. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Rami dihubungi oleh Karin yang menyuruhnya agar segera pulang. Setibanya di rumah, Rami dibuat kaget oleh Ismet yang udah ada di sana dengan kondisi wajah yang babak belur. Pada kesempatan itu Ismet menyuruh Rami agar segera melunasi hutang-hutangnya, karena jika tidak bukan hanya keluarga Rami aja yang akan dibunuh, melainkan keluarga Ismet juga terancam karena Ismetlah sebenarnya yang memberi jalan pada Rami. Sementara di sisi lain, Zoran membawa kelompoknya memilih helikopter mana yang akan mereka gunakan. Di waktu yang sama terlihat Philip kini membawa anak dan istrinya untuk segera pergi ke luar negeri karena takut dengan kelompok Zoran. Di pagi buta sekali, Niklas bersama kelompoknya pergi ke atap sebuah gedung yang sama persis dengan bangunan yang akan mereka ledakan. Terlihat Niklas bergegas membuat sebuah peledak dan akan meledakannya dengan jarak yang cukup jauh dengan mereka. Dan setelah aba-aba diberikan, mereka pun mulai meledakkan atap gedung itu. Secara mengejutkan, bangunan yang awalnya kokoh seketika langsung roboh karena daya ledak yang sangat kuat. Dengan begitu, mereka gak bisa meledakkan bangunan dengan daya ledak yang sebesar itu, karena jika mereka meledakannya dengan daya ledak yang sama, bisa jadi atap di gedung yang mereka pijak saat melancarkan aksi perampokan akan roboh. Di tempat lain, Leoni dan Mats mendapat informasi dari alat penyadap suara yang anggotanya pasang tentang kapan aksi perampokan kelompok Zoran dimulai. Mengetahui hal itu, Leoni dan Mats pun segera bersiap-siap. Tack så mycket. Okej, vi måste ringa Wilmer. Vad är det de har hittat? Saat yang lain bertugas untuk membuat eksperimen meledakan gedung, terlihat Zoran kini menghampiri pilot yang akan dia sewa bernama Axel. Meski Axel merupakan pria yang doyan ngedrugs teh apa ya? Gitulah pokoknya. Tapi karena gak ada orang lain lagi, Zoran pun menyewa Axel yang merupakan mantan pilot pesawat tempur. Keesokan harinya, agar tindakannya gak dicurigai oleh Karin, Rami pergi ke suatu tempat bersama John untuk membeli beberapa senjata otomatis. Dengan uang yang dia dapat dari Michelle, Rami berhasil membeli 1 buah AK, 1 buah Uzi, dan 2 buah Glock. Kalle, 2 Glock, Berettan och Uzi. Tanpa diduga, Karin yang pulang duluan dan menanyakan Rami ke tempat restoran yang sebelumnya Rami bekerja seketika kaget mendengar kalau Rami telah lama keluar dari pekerjaannya. Gak lama dari itu, Rami yang takut kena omel dan baru pulang segera pergi setelah meletakkan John di tempat tidurnya.
Michelle yang gak kunjung menemukan di mana helikopter polisi itu disimpan terus-menerus mencari lokasinya. Hingga di suatu momen Michelle melihat sebuah helikopter polisi dan langsung mengikutinya hingga ke sebuah gudang yang letaknya cukup jauh dari pusat kota. Setelah menemukan tempat helikopter itu mendarat, Michelle bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, Leonie yang belum mendapat informasi tambahan tentang kelompok Zoran memutuskan untuk pergi ke bar milik Zoran. Melihat Leonie ada di sana, Zoran yang gak tahu kalau Leonie merupakan seorang detektif polisi pun menyambut baik wanita itu. Di tengah percakapan mereka, Zoran diberitahu oleh anak buahnya kalau Axel ingin berbicara dengan Zoran. 2 jam kemudian, Michelle dibawa oleh Alex untuk pergi ke acara pesta yang diadakan oleh Johan di rumahnya. Di acara pesta tersebut, Michelle melihat sosok Johan yang sok-sokan dan ingin segera menghancurkannya. Tanpa dia sadari, Johan memberi Michelle sebuah gambaran tentang salah satu pintu di ruangannya. Dengan begitu, Michelle segera mengumpulkan kelompoknya dan membuat sebuah rencana baru di mana mereka akan memecahkan kaca dan turun menggunakan tangga menuju pintu itu agar bisa masuk ke ruangan rahasia. Beberapa waktu kemudian, Zoran mengajak Michelle untuk bertemu dengan Axel di sebuah taman di dekat danau. Di sanalah Zoran menjelaskan kalau Axel merupakan seorang pecandu yang punya hutang besar. Untuk menanggulangi masalahnya yang bisa menghancurkan rumah tangganya sendiri, Axel mau bekerja sama dengan kelompok Michelle asalkan bayaran yang dia terima sebanding dengan resiko yang dia dapat. Dalam perjalanan pulang, saat Zoran dan Michelle lagi ngobrol, Zoran menyadari kalau ada mobil yang sejak tadi membuntuti mereka. Untuk mengetes apakah itu polisi atau bukan, Zoran dan Michelle pun berpura-pura pergi dan menghentikan mobil itu. Dan benar aja, mereka berdua adalah anggota dari Leonie yang ditugaskan untuk memata-matai Zoran. Menyadari hal itu, Zoran pun kemudian pergi seakan-akan gak ada masalah. Di suatu tempat, Zoran dan Michelle memutuskan memeriksa mobil yang mereka kendarai dan menemukan alat penyadap dan pelacak lokasi yang dipasang oleh para polisi. Setibanya di rumah, Zoran yang mengecek barang-barang di rumahnya juga mendapati banyak sekali alat penyadap yang dipasang di rumahnya. Mendengar kabar itu, Rami sontak kaget karena kok bisa-bisanya para polisi mencurigai Zoran yang selama ini gak memperlihatkan kalau mereka akan melakukan aksi perampokan. Gak mau rencana yang telah disusun sia-sia, Michelle pun meyakinkan Rami kalau semua ini pasti akan berhasil. Keesokan harinya, saat Rami hadir di acara pesta makan bersama keluarga Karin, Granit memancing kemarahan Rami yang membuatnya seketika pergi dari sana. Melihat hal itu, Karin pun bergegas menghampiri Rami, dan disinilah Karin yang udah muak dengan Rami langsung memperingatinya kalau Rami sampai di penjara lagi, dia akan mengganti peran Rami di kehidupannya alias mencari suami baru. Waduh. Dikarenakan hari H tinggal sebentar lagi, Rami and the Gang pun bersiap-siap untuk segera pergi dari rumahnya. Meski dalam hati masing-masing dari mereka terdapat rasa ragu dan ketakutan yang sangat besar, tapi demi mendapat uang yang sangat banyak, mereka pun membulatkan tekad untuk pergi berkumpul bersama kelompoknya. Aduh, hampir keceplosan. Vi räknar med att de slår till någon gång mellan midnatt och att solen går upp. Di sisi lain, para polisi kini lagi mencari cara untuk menghentikan aksi perampokan dan menangkap para perampok nanti. Demi keselamatan orang-orang yang berada dalam gedung, Leonie memutuskan untuk menangkap para perampok menggunakan sebuah helikopter.
Singkat cerita, Rami dan yang lain menjemput Excel di pelabuhan dan membawanya pergi ke tempat aman karena para polisi terus mengintai Zoran. Disitulah Zoran menjelaskan rute yang harus dilalui Excel nanti jika aksi perampokan mereka udah selesai. Untuk menghilangkan jejak, Excel disuruh mendarat di pantai Kanaan karena di sana udah ada 2 anak buah Zoran yang akan menjemput Excel sebelum pada akhirnya menghancurkan helikopter yang telah mereka gunakan. Dikarenakan para polisi yang ditugaskan oleh Leoni gak kunjung mendapat tanda-tanda tentang aksi perampokan itu, sebagian dari mereka memutuskan untuk keluar dari dalam misi sebab Leoni gak punya bukti kuat kalau para perampok itu akan melakukan aksinya. Blandade. Den viktigaste av allt. 24 jam kemudian, Michelle mengabari 2 rekannya untuk segera pergi ke posisi mereka masing-masing. 2 orang itu adalah Braga dan Mira yang langsung pergi ke tempat yang sebelumnya diperintahkan oleh Michelle. Gak lama dari itu, Michelle dihampiri oleh Zoran dan Excel, tapi di sini terlihat Excel yang gelisah dengan rencana yang mereka buat, sebab sepertinya Excel sakau karena kehabisan narkoboy. Di waktu yang sama, Alex seperti biasa memasuki tempat kerjanya dan Rami bersama sebagian kelompoknya bersiap-siap membawa amunisi yang akan mereka gunakan. Melihat Excel yang terus-menerus panik, Zoran dan Michelle mencoba memberi arahan pada Excel agar gak bertindak bodoh. Karena kalau rencana mereka gak sesuai dengan rencana yang udah mereka buat, aksi perampokan yang akan mereka lakukan bisa aja gagal. Jadi Excel jangan sampai berimprovisasi sendiri. Singkat cerita, Rami dan Niklas yang baru tiba di lokasi penjemputan menurunkan sebuah tangga yang akan mereka gunakan dan menunggu kelompoknya datang. Meski tangga yang mereka bawa belum dipastikan apakah muat atau tidak, Rami dan Niklas yakin kalau semuanya udah pas sesuai dengan cetak biru yang mereka dapat. Jam 3 dini hari, menurut laporan dari Braga, Michelle mendapati kalau helikopter polisi udah turun dan terparkir di area yang udah mereka tandai. Di sini Braga diam-diam menyimpan sebuah alat seperti bom agar mengecoh dan menyabotase para polisi. Mendengar hal itu, Michelle dan Zoran membawa Excel untuk pergi mengambil helikopter mereka. Setibanya di lokasi, Zoran segera pergi ke tempat tujuan mereka selanjutnya untuk menjemput kelompoknya nanti setelah aksi perampokan. Tampaknya Excel yang gugup gak bisa mengendarai helikopter itu membuat Michelle mencoba untuk menenangkannya. Di tengah perjalanan, Zoran yang mengemudikan mobil di atas kecepatan rata-rata harus dikejar oleh polisi yang lagi berjaga di tempat itu. Untuk mengelabui si polisi, Zoran segera menepikan mobilnya di tengah hutan. Dia kemudian beralasan kebelet BAB membuat kedua polisi itu jijik dan meninggalkan Zoran. Fy fan vad äckligt. Akhirnya Excel mau mengemudikan helikopternya dan kini mereka menghampiri Rami dan juga Niklas yang udah menunggu kedatangan mereka. Tanpa berlama-lama, kelompok itu pun segera mengaitkan tangga ke kaki helikopter dan segera pergi menuju gedung. Mereka pun bersiap memulai aksi perampokan. Melihat helikopter kelompok Michelle udah terbang, Mira pun segera memberi kabar sekaligus menyuruh Braga melancarkan tugas mereka selanjutnya. Tampaknya Braga berusaha menghadang sebagian mobil polisi menggunakan kawat berduri yang dia tebarkan. Dalam helikopter, tampak Rami dan Niklas sedikit gugup sebab kali ini aksi perampokan yang mereka lakukan berbeda dengan aksi mereka sebelumnya. Agar mereka gak gugup, Michelle kembali meyakinkan kelompoknya dan juga Excel agar tetap tenang. Setelah semuanya siap, mereka pun mulai memakai helm dan topeng.
Hingga setibanya mereka di atas gedung, Michelle, Rami, dan Niklas bergegas keluar dari helikopter untuk menurunkan tangga dan barang bawaan mereka. Sayangnya meski memakai sebuah palu besar, kaca atap gedung itu sangat kuat. Meski begitu, Michelle menyuruh temannya agar terus-menerus menghantam kaca tersebut. Setelah semua barang-barang diturunkan, Michelle memerintahkan Axel agar terbang kembali ke atas menunggu mereka di udara sampai aksi perampokan selesai. Wah, gila sih. Karena jika dipasangi peledak, kaca akan berhamburan kemana-mana, Rami terpaksa harus terus-menerus memukul kaca itu hingga pecah. Sesaat kemudian mereka pun menurunkan tangga dan turun satu persatu ke dalam gedung. Setelah semuanya beres, tangga mulai mereka pindahkan untuk beralih ke posisi selanjutnya dan meledakkan salah satu pintu kaca di ruangan tersebut. Gak lama dari itu, mereka melihat kalau para polisi udah mengetahui aksi mereka dan berada di depan gedung. Meski dalam hati mereka ada rasa ketakutan, tapi karena kagok belang borontok eker alias kepalang tanggung, Michelle, Rami, dan Niklas tetap melanjutkan aksi perampokan itu. Saat mereka akan memasuki sebuah ruangan yang dimaksud Alex, mereka mendapati kalau ruangan tersebut terkunci sebuah pintu otomatis yang ditambahkan pintu tambahan di belakangnya. Det fanns inte en till dörr. Nej, det fanns inte. Dikarenakan waktu mereka gak banyak, Michelle menyuruh Niklas untuk meledakkan pintu tersebut agar mereka bisa segera masuk. Sayangnya meski sudah diledakkan, pintu itu gak kunjung terbuka karena Niklas sengaja memakai bahan peledaknya sedikit. Dia khawatir di balik pintu itu ada orang yang bersembunyi. Jävla smäll. Kan du ta med dig några stolar? Dan benar aja, dugaan Niklas ternyata benar. Tanpa mereka ketahui, Alex bersama yang lain bersembunyi di balik pintu tersebut. Terlihat sepertinya ruangan itu adalah ruangan yang penuh dengan uang, sebab mesin penghitung uang yang sangat besar ada di sana. Tapi menurut informasi, karena sebelumnya para polisi udah mengetahui aksi mereka, Johan udah menyembunyikan alias memindahkan sebagian uangnya ke tempat lain. Dan saat salah seorang di sana mencoba menghubungi polisi, tiba-tiba akibat ledakan besar tersebut, semua orang di sana berlari berhamburan melalui pintu keluar saat para perampok mulai merangsak masuk ke ruangan itu. Tanpa memperdulikan mereka, Michelle yang menyadari kalau sebagian uangnya udah dipindahkan, menghidupkan sebuah mesin pemotong untuk menghancurkan kunci gembok, mengambil semua uang yang tersisa. Satu persatu kunci mulai terbuka dan mereka pun mulai mengambil semua uang di dalamnya. Gak peduli pecahan besar ataupun kecil, yang penting berbentuk uang, mereka langsung memasukkannya ke dalam kantong yang udah mereka bawa. Kantong-kantong yang telah terisi uang kemudian dipindahkan ke dekat tangga agar nantinya gampang untuk dibawa. Walaupun di sana terdapat uang sisaan dari Johan, tapi sepertinya uang-uang itu masih banyak yang membuat Rami dan kelompoknya keteteran. Di tengah aksi itu, karena terlalu banyak menghirup udara gas yang dikeluarkan oleh mesin pemotong, Michelle mengalami sebuah halusinasi. Beruntung Niklas segera menyadarkan Michelle sebelum dia pingsan. Mendapat informasi kalau para polisi dan SWAT mulai memasuki gedung, Michelle bersama yang lain segera menarik semua uang yang mereka dapatkan untuk segera keluar dari dalam gedung. Tapi Michelle yang gak mau kehilangan sebagian uangnya, malah ingin kembali membawa uang-uang itu, membuat Rami marah besar. Dan daripada mereka tertangkap, Michelle pun menuruti perintah Rami dan memerintahkan Axel agar segera turun. Dengan hanya hitungan detik aja, akhirnya helikopter mendarat dan kelompok Rami berhasil menaiki helikopter membawa kabur sebagian uang yang udah mereka dapat. Tapi di tengah perjalanan, secara gak diduga, bahan bakar helikopter itu udah menipis, membuat helikopter sedikit oleng gak terkendali.
Michelle yang gak mau kelompoknya panik lagi dan lagi meyakinkan mereka kalau mereka bisa mendarat dengan selamat. Para polisi gak bisa berbuat banyak saat para perampok itu berhasil kabur menggunakan helikopter. Sesaat setelah para perampok itu pergi, Johan dan semua orang yang bersembunyi di sebuah ruangan mengira kalau yang datang menghampiri mereka adalah para perampok. Padahal itu adalah para pasukan khusus SWAT yang berniat untuk membebaskan mereka. Beberapa menit kemudian, Zoran yang udah berada di lokasi penjemputan mendapati kalau kelompoknya berhasil melakukan aksinya dengan mulus. Setelah mengangkut semua uang dari dalam helikopter, Axel disuruh pergi oleh Michelle untuk melancarkan tugas terakhirnya mendarat di pantai Kanaan. Tentu aja hal itu dilakukan agar para polisi kehilangan jejak mereka sebab Michelle, Rami, dan Niklas pergi bersama Zoran saat Axel kini menjalankan tugas terakhirnya untuk mendaratkan helikopter yang udah mereka pakai. Secara gak diduga Axel yang gugup karena yang datang bukan 2 orang melainkan 3 mengurungkan niatnya untuk mendarat. Di pagi harinya, Leonie datang ke tempat kejadian perkara saat pasukan SWAT baru aja mengeluarkan para sandera. Sedangkan di waktu yang sama, Michelle bersama kelompoknya udah tiba di tempat aman untuk menghitung semua uang yang mereka dapatkan. Saat lagi menghitung uang, Rami seketika syok mendapati tangannya terluka dan mengeluarkan darah. Karena hal itu bisa membuat tim forensik dari kepolisian mengenali identitas Rami dan menangkapnya. Gak mau sahabatnya kenapa-napa, Michelle meminta Rami agar pergi ke luar negeri dan memberikannya bagian. Dan setelah dihitung, total pendapatan mereka yaitu 39 juta krona atau sekitar kurang lebih 56 miliar rupiah lah, karena Johan udah memindahkan sebagian uangnya. Disse lugna ner sig bara. Det är säkert ingenting. Di sisi lain, tingkah bodoh Axel sebenarnya bisa aja membawa kelompoknya sendiri masuk ke penjara sebab Axel gak mau menuruti perintah dan kini mendaratkan helikopternya di tempat lain. Karena panik, Axel yang tadinya harus membakar helikopter itu malah kabur dan mengganti pakaiannya. Di kantor polisi, Leonie mendapat kabar alasan helikopter polisi gak bisa lepas landas saat para perampok itu melancarkan aksinya. Gak lain gak bukan, itu semua ulah Braga yang meletakkan alat seperti bom yang membuat polisi takut menghidupkan helikopter. Tapi setelah diteliti lebih lanjut, ternyata itu hanyalah sebuah bom palsu. Gak lama kemudian, Leonie mendapat informasi kalau helikopter yang dipakai para perampok udah ditemukan. Dalam perjalanan, Zoran yang mendapat kabar kalau Axel gak menuruti perintahnya langsung marah dan menyuruh anak buahnya mencari Axel. Ternyata kini Axel baru aja membeli kopi untuk sarapan di McD dan memesan taksi pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Leonie pun mendatangi tempat helikopter mendarat dan mengetahui kalau sepertinya helikopter itu kehabisan bahan bakar. Dan baru aja Leonie akan memeriksa keadaan lebih lanjut, Leonie disuruh oleh atasannya agar memeriksa tempat kejadian perkara perampokan. Hade hundarna hittat något? 4 olika spårkedjor. Atas aksi perampokan terbesar dan terkeren sepanjang sejarah Swedia, para polisi diberi banyak sekali pertanyaan oleh wartawan. Apalagi saat wartawan itu tahu kalau polisi sebenarnya udah mengetahui aksi perampokan akan terjadi. Beberapa waktu kemudian terlihat kini Rami menggunakan kereta ke wilayah lain berniat untuk terbang menaiki pesawat ke kota selanjutnya. Di tengah perjalanan, Rami mendengar percakapan dari polisi yang kini masih mencari para pelaku perampokan. 3 jam kemudian, Zoran yang punya kenalan luas dapat menemukan Axel yang baru aja keluar dari dalam gedung dan memasuki mobilnya. Di sana setelah mendengar semua penjelasan Axel, Zoran minta Axel agar menggambar denah tempat baju salinannya dibuang karena Zoran akan mengambil baju yang Axel buang dengan menyuruh anak buahnya.
Sesaat dari itu, Mads yang kini masih berada di lokasi tempat ditemukannya helikopter yang sebelumnya digunakan perampok mendapat panggilan dari Leonie agar segera kembali ke kantor. Gak jauh dari situ terlihat anak buah Zoran yang menyamar sebagai pemulung diam-diam mengambil baju salinan Excel yang udah dibuang. Dengan begitu, para polisi gak mencurigai sedikit pun sebab anak buah Zoran ahli dalam penyamaran. Di kantor, Leonie dan Mads dicecar habis-habisan oleh Lena sebab mereka gak berhasil menggagalkan aksi perampokan itu. Belum lagi dengan banyaknya panggilan yang terdapat pada malam kejadian, Leonie dan Mads sulit mengidentifikasi siapakah para perampok itu dan bagaimana cara mereka berkomunikasi dalam menjalankan aksi perampokan. Fattar ni hur det ser ut? 13 jam setelah aksi perampokan, Leonie masih menyelidiki kasus itu di mana menurut radar jejak GPS helikopter para perampok itu sempat akan mendaratkan helikopternya di pantai Kanaan yang membuat Leonie bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sana. Di sisi lain, Zoran yang kini berada dalam perjalanan menghubungi Michelle untuk menanyakan kabarnya. Merasa pihak kepolisian belum mengetahui identitas dari mereka, Michelle dan Zoran pun sangat senang. Dan setibanya di lokasi tanpa sepengetahuan siapapun, Zoran mengubur semua uang bagiannya yang udah dia masukkan ke dalam toples. Sementara itu Rami yang lagi berada di perjalanan hampir aja ketahuan oleh anjing penjaga para polisi perbatasan. Beruntung sebelum anjing itu mencium kantong Rami yang penuh dengan uang, secara gak diduga polisi itu disuruh pergi oleh atasannya mengurus kasus lain. Berita tentang aksi perampokan helikopter yang sama GG-nya dengan Ocean 11 tentu aja membuat publik tercengang. Begitu juga dengan Karin yang menyadari kalau sepertinya itu adalah perbuatan dari suaminya sendiri. Dengan tekanan batin yang begitu menggebu-gebu, Karin pun mengalami sesak nafas dan harus dilarikan ke rumah sakit. Aduh, kalah mengok. Menurut pantauan kelompoknya, sebelum Leonie mendapat informasi tentang salah satu plat nomor yang digunakan seseorang yang pernah menghampiri Zoran, ternyata plat nomor tersebut atas nama istri Excel yang membuat Leonie yakin bahwa Excel ikut terjun dalam misi perampokan itu dan menjadi pilot helikopter. Keesokan harinya di negara lain terlihat Rami yang seperti dimata-matai oleh seseorang yang diduga Rami merupakan kelompok gangster di sana. Buktinya saat Rami masih melihat isi Facebook milik Karin, lagi dan lagi Rami masih diawasi oleh pria itu. Merasa takut kenapa-napa, Rami pun segera pergi. Agar bisa segera menemukan dan menangkap pelaku perampokan secara mengejutkan, markas besar polisi mengadakan sayembara jika ada yang bisa menangkap para pelaku dari perampokan itu, orang tersebut berhak mendapat hadiah sebesar 7 juta krona atau sekitar 10 miliar rupiah. Meski hadiahnya sangat fantastis, Leonie menyuruh kelompoknya agar fokus dan jangan berharap dengan hadiah karena jika mereka salah tangkap semuanya bisa kacau. Så vem är den här Broberg? Vad vet vi om honom? Dari hasil penyelidikan yang mereka dapat, diketahui Excel punya 2 orang anak dan seorang wanita cantik yang kini menjadi istrinya. Dari sudut pandang para warga, sosok Excel sangat jauh dari tindak kriminal. Tapi meski begitu, Excel merupakan seorang pecandu narkoboy yang kini punya banyak masalah sebab dia seringkali meminjam uang pada rentenir. Mengetahui hal itu demi bisa memojokkan Excel, Leonie menyuruh anggotanya agar memata-matai aktivitas Excel. Di sebuah ruangan khusus, satu persatu dari karyawan termasuk Alex diinterogasi oleh Leonie bersama temannya. Di situ Alex yang sebenarnya tahu kalau yang merampok adalah ulah pacarnya sendiri mencoba untuk tetap diam dan pura-pura gak tahu saat Leonie menunjukkan cuplikan video dari para perampok itu.
Setelah itu Leoni dipanggil oleh Lena ke ruangannya karena Leoni udah melanggar peraturan di mana dia memanggil tim analis tanpa sepengetahuannya. Lena memperingatkan Leoni karena dia lagi berada dalam pantauan propam atas tindak kekerasan dan tuduhan terhadap seorang pejabat beberapa waktu lalu. Malam harinya, Rami yang menyadari kalau dia terus-terusan diikuti memilih untuk pergi ke ruangannya dan menulis sebuah surat untuk anak dan istrinya karena Rami yakin kalau dia sepertinya gak bisa keluar hidup-hidup sebab para gangster mengincarnya dan menginginkan uang yang dia bawa. Det här är inte poliser. Älskling, när får det här? Di sisi lain, Leoni mendapat kabar kalau 4 kilo dari tempat helikopter itu mendarat terdapat sebuah pesanan taksi atas nama seorang pegawai McD yang bernama Johan. Curiga dengan kabar tersebut, Leoni bergegas pergi ke McD tempat Johan bekerja. Dan di sana setelah mengecek CCTV, ternyata Johan disuruh oleh seorang pria yang gak lain adalah Axel. Dengan begitu, Leoni mendapat petunjuk lagi tentang keterlibatan Axel yang diduga ikut dalam aksi perampokan tersebut. Tapi para polisi gak mau bertindak gegabah sebelum memastikan kalau Axel benar-benar komplotan dari para perampok. Kan du binda honom till taxin? Chauffören bekräftar att det är Broberg. Dari hasil laboratorium forensik yang dihasilkan dari bercak darah yang mereka temukan di TKP, Leoni mendapat identitas lagi yang gak lain adalah Rami. Sayangnya setelah diperiksa, Rami kini udah berada di luar negeri. Di tengah perbincangan itu, Mats mendapat kabar dari rekannya kalau Rami baru ini mendarat di wilayah Dominika dan para kepolisian di sana mengira kalau Rami akan melakukan transaksi narkoboy dan terus mengamatinya. Scene pun berpindah ke Rami di mana dia udah menulis suratnya, menitipkan surat itu untuk dikirim oleh si pelayan yang bernama Dolores. Beruntung Dolores yang kasihan mau membantunya setelah Rami memberinya upah. Sementara itu Axel yang udah buntu dan ketakutan terpaksa harus jujur pada istrinya kalau dia baru aja melakukan aksi perampokan. Sang istri pun menyuruh Axel agar pergi sementara waktu ke luar negeri sampai situasi aman terkendali. Tanpa sepengetahuannya, pihak polisi sebenarnya udah mengetahui identitas asli dari para perampok menurut jaringan satelit yang udah mereka periksa. Meski para perampok itu menggunakan ponsel sekali pakai, hebatnya polisi bisa tahu dan mendapat nama-nama dari para perampok itu yang gak lain adalah komplotan Zoran. Dengan kabar tersebut, para polisi pun sontak bergerak untuk menangkap mereka semua. Dan gak butuh waktu lama, para polisi itu kini mengejar Michelle yang diduga sebagai otak dari aksi perampokan tersebut. Setelah berhasil menangkap pria itu, para polisi pun menangkap Zoran, Niklas, dan juga Axel yang akan kabur ke luar negeri. Di sisi lain, Rami dikejar oleh para gangster yang sebelumnya terus memata-matainya. Walaupun Rami berusaha kabur sebisa mungkin, tapi sangat disayangkan Rami berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Tapi Rami yang awalnya pasrah dengan hidupnya seketika lega saat mengetahui kalau yang menangkapnya adalah para polisi, bukan gangster. Nah kan? Faktanya keterlibatan Michelle dalam aksi perampokan di Depokas gak pernah terbukti dan dia menerima hukuman penjara lebih ringan. Axel dijatuhi hukuman penjara atas perampokan tersebut meski Axel mengaku kalau dia gak bersalah. Niklas dijatuhi hukuman penjara sebagai kaki tangan perampokan walaupun kehadirannya di Depokas juga gak pernah terbukti. Sementara Zoran juga dijatuhi hukuman penjara sebagai kaki tangan dalam perampokan itu. Dan karena darah Rami ditemukan di 5 lokasi dalam Depokas, Rami yang kepalang kagok mengakui semua keterlibatannya dalam aksi perampokan tapi menolak menyebut kelompoknya. Intinya semua rekan Rami sebenarnya masih diduga alias hanya diperkirakan aja karena bukti kuat mereka di Depokas gak pernah terbuktikan.
Atas semua tindak kejahatan yang udah dia lakukan, Rami menerima hukuman penjara lebih lama dari semua temannya. Beberapa tahun kemudian, dia melihat kalau dua putranya yaitu John dan Eddie udah besar. Walaupun begitu, Rami tampak bersedih saat mengetahui kalau Karin ternyata udah menikah lagi. Dan yang lebih mengejutkan di sini adalah ternyata uang hasil perampokan helikopter itu hilang dan gak pernah ditemukan. Waduh, dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, itulah sebuah film panjang karena TV series ya. Wah, keren banget deh filmnya. Oke, sekarang kita Tisam. Titip salam. Tisam yang pertama datang dari Sanjoy 019. Tisam bor buat dia yang sedang berjuang untuk membahagiakan keluarganya. Mantap bradku. Selanjutnya datang dari tukang parkir 234. Wah, 234, Jisamsu dong. Tisam bradku, buat bradku semua. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bradku juga sehat dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin. Yang selanjutnya datang dari Afaza Faturohman 5535. Tisam bradku, buat temen yang ketemu di kolam renang, apa kabarnya? Udah 5 tahun lebih saya kembali ke kolam renang, tapi gak ketemu kembali. Semoga inget janji kita dulu ya. Aduh, siapa tuh? Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.